Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan takbiru bid dunub wa tusfil qulub wa tantarika bil usub wa talina bi asab ala alihi wa sahbihi man mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, kita cintai, yaitu para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada akhina fillah Habib Ali bin Hamid bin Hasan, dan juga yang kita muliakan, kita cintai para alim ulama, tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf, yang mana kita doakan beliau dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada beliau di dalam untuk menyampaikan akan ilmu syariat, ilmu agama yang sudah beliau dapat daripada guru-guru beliau, dan beliau mendapatkan umur yang barakah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga beliau dikawal untuk menuntun kita untuk mendapatkan daripada syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Habib ceramah, Habib menyampaikan sedikit. Di situ Habib ada sedikit bawa oleh-oleh, ada bawa banyu penerang hati, yang mana banyu itu sudah Habib bacakan Hizbul Bahar daripada Imam Abi Hasan As-Sajali. Habib bacakan sholawat masuk di situ, insyaallah ada keberkahan di situ. Kalau diminum gasan anak kita, insyaallah diberi pemahaman akan ilmu agama. Kalau pian minum gasan pian seorang, untuk insyaallah cangkal ibadah, penyakit hati insyaallah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pian minumkan kepada orang yang kena kesurupan berkat daripada Hizbul Bahar ini, insyaallah sadar, buka setan iblis itu buka, insyaallah. Nah itu apabila yang hendak, karena satu hadiahnya 10.000, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam kita mengingat kepada Allah, di dalam kita mengingat kepada kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita, bahwasanya manusia ini banyak lupa mereka kepada Allah, banyak lupa siapa diri mereka. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, jangan jauh-jauh daripada majlis-majlis ta'lim. Jangan pernah kita ini jauh daripada mereka para alim ulama. Kalau orang yang hidup di akhir zaman, mereka jauh daripada majlis ilmu, mereka jauh daripada majlis zikir, majlis selawat, mereka jauh daripada tuan guru para alim ulama, ini niscaya mereka akan banyak sekali menghadapi akan fitnah-fitnah dunia. Banyak sekali. Karena apa? Karena sudah kita lihat sudah. Biar keluar dari rumah, insyaallah yang dipandirkan, yang disambat tetangganya. Ini kemari disambat seperti ini. Melihat HP perselisihan, melihat ini bentrok sana sini. Ini sudah merupakan akhir zaman. Makanya hati-hati. Kata Habib Umar, kalau kita hidup di akhir zaman ini, rancaki, parki majlis-majlis ilmu, deketi mereka para ulama, agar kita ini bisa selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa termasuk orang yang insya Allah akan mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Habib Umar mengatakan di dalam kalam beliau, ijtihadu fi sururi sallallahu alaihi wasallam bima amkana wa ahsanu ma yuhibbuhu. Kata beliau bahasanya, berusahalah kita ini setiap harinya ini untuk menyenangkan akan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha kita. Dan hal yang paling dicintai oleh Rasulullah, hal yang paling baik, yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad, itu ada 3. Yang apa? Yang pertama yaitu safaul bawatin, yaitu yang pertama orang yang rancak, yang senang untuk membersihkan akan hatinya daripada penyakit-penyakit. Hati ini karena penting. Kebersihan hati ini adalah merupakan penting, karena kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad,
Beliau menjelaskan dalam kitab Tasbitul Fuad di situ bahwasanya hati ini adalah sebagai wadah, tempat untuk kita menerima rahasia Allah, untuk kita menerima akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati ini masih riget, masih kotor, ketujuh nyambati orang, ada sifat ujub di dalamnya, ada sifat sombong di dalamnya, ini merupakan penyakit-penyakit hati. Kalau di dalam hati kita ada sifat itu, niscaya ilmu kada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah kada akan diberi oleh orang tersebut. Makanya sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau memohon kepada Allah agar anak keturunannya itu diberikan apa? Hati yang bersih, qalbin salim, hati yang selamat. Penting, karena hati itu wadah, tempat daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, sifat daripada apa? Buang sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita. Sifat suudzon, buang. Jangan sampai suudzon kepada orang, apalagi kepada tuan guru. Wah ini ampun maaf aja, banyak orang kadang nyambati tuan guru. Wah ini banyak sekali. Hati-hati, hati-hati, bisa kualat, bisa ketulahan. Orang yang nyambati gurunya seorang sendiri bisa ketulahan. Sebagaimana Imam Nawawi, Imam Nawawi ini kalau beliau ini hendak belajar, hendak taklim kepada gurunya, ini beliau dari rumah tuh niat sudah, beliau keluarkan sedekah yang mana pahalanya beliau niatkan untuk gurunya, dan beliau berdoa dalam perjalanan itu, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tutupi aku daripada aib guruku, dan jangan sampai aku mendengar akan aib-aib daripada guruku. Kenapa? Takut di situ menjaga hati di hadapan guru. Kalau sudah orang nyambati guru, naudzubillah, kada akan selamat gitu. Hati-hati, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan sakit. Makanya apa? Biasanya ada anak-anak yang kalau sudah nganu nah ulun belajar kada masuk aja otak ini, nah ini berarti orang ini pernah dia meremehkan kepada gurunya, pernah dia ini menyakiti hati gurunya. Hati-hati, minta maaf, minta ampun kepada guru. Kalau kita mendapatkan ampunan daripada guru kita yang pernah kita sakiti, itu insya Allah itu kita akan akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat suudzon ini adalah sifat daripada yang baik. Karena orang kalau sudah hatinya ada suudzon, ada penyakit di dalam hatinya, ada sifat suudzon dalam hatinya, nah ini katanya para alim ulama, ini hati kita ini berarti hati kita ini sakit. Amun sudah hati ini sakit, mau ibadah golek. Kalau sudah hati ini sakit, kita mau duduk di majelis golek, malas, kada nyaman. Kalau sudah hati kita ini sakit, mau berzikir kepada Allah, ya Allah, malas. Sama kayak orang kayak pian sakit gigi pian, sakit gigi. Julungi apa? Iwak kambing. Aku nama kada. Julungi iwak, makanan yang paling nikmat mulut pian, tapi kalau pian dalam keadaan sakit, tak akan terasa, tak akan nikmat. Begitu juga hati kita kalau udah sakit, kita mau ibadah, mau deket sama Allah, kadang males. Makanya bersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut, karena tanda-tandanya hati bersih ini adalah dia rancak melihat kepada orang itu kebaikannya aja. Dilihat, begini tandanya orang hati bersih. Sebagaimana mungkin sering mendengarkan kisah ya Al Habib Abu Bakar Al Ajami. Sebelum beliau ini hendak belajar keluar kota, sebelum beliau ini hendak mau belajar ke luar daerah, minta izin kepadanya Al Habib Abdullah bin Akbar. Apa katanya abahnya? Wayan aku, engkau keluar ke daerah pasar situ, engkau cari orang yang paling baik daripada kamu. Padahal ini Al Habib Abu Bakar seorang anaknya orang soleh, anaknya seorang wali, dan beliau ini orang yang pintar. Habib Abu Bakar magamnya tinggi,
Tapi setelah pergi ke pasar dicari ketemu, sampai singkat cerita dia ketemu anjing. Dalam riwayat itu ketemu anjing. Akhirnya dilihat, wah ini mungkin anjing yang lebih jelek daripada aku yang lebih baik. Akhirnya singkat cerita di situ ingat tuh sudah, kalau aku nih manusia ini kalau sudah wafat meninggal dunia, ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan ada hisabnya. Tapi kalau sudah binatang anjing, dia mati sudah habis, selesai. Tapi aku masih ada. Oh berarti dia yang paling bagus, paling nyaman. Aku belum tentu menjadi orang yang beruntung. Akhirnya bulik ke rumah, bah kada ada, aku sudah yang paling jelek, yang lain itu bagus, aku yang paling jelek, kada ada lagi. Ini menandakan daripada hatinya bersih. Kalau sudah hati bersih ini, Allah, pian duduk sama guru pian 5 menit 10 menit pian akan dapat sir langsung daripada guru pian, akan dikasih rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ tanamkan di hati kita ini sifat husnudzon, sifat sangka baik kepada sesama, sangka baik kepada guru kita. Tanamkan, karena ini sifat-sifatnya orang-orang soleh. Karena adalah sifat-sifatnya daripada mereka orang-orang yang kepingin mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Karena dikatakan sahibah husnudzon la yakhir wa in akhta. Jika kita nih prasangka baik kepada seseorang, biarpun sangkaan kita nih salah, itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kita sangka baik sama orang, tapi sangkaan kita ini salah, itu tidak ada ruginya. Ada kisah, insya Allah kisah ini di zaman Bani Israel, insya Allah tidak hilang, lupa kami kita. Nah ini kisah ini seorang pemuda, begawi kesana kemari, hidupnya sengsara, kepingin sugih. Ini pemuda kepingin sugih, begawi sudah macam-macam sudah, kada ada jadi-jadinya. Akhirnya mendatangi si Dini kepada seorang wali, seorang soleh, petakon syarat di situ. Apa nah syaratnya nah supaya begawi nyaman nih guru, supaya orang begawi rahat bisa cepat jadi orang sugih. Ujar si guru ini, mau ikam kepingin sugih, ikam pergi daerah gunung situ nah. Disambat sama si guru. Ikam pergi daerah gunung situ, di situ ada makamnya seorang aulia, situ ada makamnya orang yang soleh. Ikam ziarah di situ, ikam duduk baca yasin, baca tahlil. Imba tuntung ikam ziarah di situ, ikam mau balik ke rumah, ikam ambil uang di saku ikam buang lempar ke belakang. Itu sebagai sedekah ikam. Ujar sih orang soleh. Nah ini namanya pemuda ini kepingin cepat sugih, akhirnya husnudzon sangka baik. Wah bujur, tolaknya seorangnya ke gunung yang kada suah didatangi. Dicari di gunung itu makam, kada ada satu makam, satu pun kada ada makam. Akhirnya ini pemuda putus asa sudah, kada ada mana ujarnya. Akhirnya dia waktu hendak bulik melihat ada gundukan tanah, kayak model kayak makam tuh, gundukan tanah. Dilihatnya di sebelah pohon ada gundukan tanah. Wah ini ujar, ini mungkin yang disampaikan oleh guru tadi. Akhirnya duduk di situ, duduk baca yasin, baca tahlil. Sudah apa yang dilakukan tadi? Imba tuntung, bulik ngambil di saku duit. Namanya orang kada mampu ya, duit koin tuh Pak, dibuang kerincing, nah, buang belakang niat sedekah, dibuang belakang niat sedekah, bulik. Subhanallah, habis kejadian tersebut ini dia begawi lancar gawiannya, sampai menjadi orang sugih di kampungnya. Jadi orang kampungnya heran, ikam mengaji sugih di mana? Kisah-kisah sudah jadi sambatan di kampung. Apa begawi apa? Ujar si laki ini, aku ini nah waktu dulu beelang lawan kiai guru tersebut, yang mana guru tersebut menyuruh aku untuk ziarah di situ, dan aku berkat ziarah tersebut di situ kabul apa yang aku hajatkan. Akhirnya orang berbondong-bondong ke sana, ziarah sebelah taat. Subhanallah, kabul hajat sebelah taat.
qabul hajat seberataan. Akhirnya sampai berapa lawas, sampai bahkan itu dibersihkan di dekat-dekat daripada kuburan tersebut, dibersihkan oleh orang-orang karena sudah qabul hajat seberataan, ramai. Akhirnya datang orang-orang soleh, orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat orang banyak duduk di situ, duduk mengaji apa, terkejut dilihatnya. Ada apa ikam di sini? Boh, kami ini di sini ziarah wali. Ini makam-makamnya orang wali besar, wali keramat. Kada, dilihat ini orang soleh. Yang aku lihat ini bukan makamnya wali, melainkan ini makamnya binatang. Ini binatang di dalam ini. Banyak ada tulang-tulang binatang. Kada percaya, kada. Aku di sini nah ziarah qabul hajat. Aku ziarah apa yang kuhajatkan dikabulkan sama Allah berkat wali ini. Kamu kada percaya, buka bongkar kata si wali. Akhirnya sudah terjadi gituan, terpaksa dibongkar. Subhanallah, tulang-tulang keledai itu, tulang-tulangnya kambing itu masih ada di situ, sisa-sisa dari binatang tersebut. Akhirnya hilang sifat husnudon tersebut, timbul suudon. Lah ini kambing. Akhirnya orang ziarah ke sana kada ada lagi, kada ada qabul hajat. Makanya orang husnudon biarpun sangkaannya salah, tapi kada ada ruginya, dia akan mendapatkan keberuntungan karena husnudon tersebut. Nah ini pentingnya husnudon, hati kita tanamkan. Tapi ini dalam hal ibadah, jangan biar kena nanti ya, suruh Habib suruh sangka baik aja. Kena malam ada orang jalan di rumah bian, pena nganu-nganu pintu rumah husnudon sangka baik jadinya Habib, paling betulakan pintu, dilihat jam 10 malam. Jangan, ini bukan sangka baik, takutnya kena maling bos nanti. Sangka baik ini dalam hal ibadah, kalau dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, jangan husnudon biar nukar barang, wah sudah sangka baik aja, kena dibunguli orang biar. Dilihat dulu barangnya, kalau sudah pas cocok baru seperti itu. Jangan karena sangka baik aja, karena kita yang rugi. Jadi sangka baik itu dalam hal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka husnudon sama guru kita ini. Karena penting, husnudon ini penting, adalah bentuk daripada orang yang memiliki hati yang bersih. Karena katanya Habib Abdullah bin Haddad bahwasanya mengatakan apapun profesi kita harus kita pegang dua. Yang pertama husnudon, yang kedua niat yang baik. Insya Allah ini kita akan termasuk daripada orang yang memiliki hati yang bersih. Penting hati bersih ini karena wadah, wadah. Makanya pentingnya kita hadir majelis, karena wadah yang kita miliki, hati kita yang miliki seharian ini sudah ringkit kotor di luar, banyak mendengarkan hal-hal yang kada nyaman, kada enak. Makanya datang ke majelis ini untuk dicuci hati kita, untuk dibersihkan hati kita. Makanya hadiri majelis tersebut. Makanya kata Habib Umar mengatakan, kalau kita kepingin hati kita ini bersih, kepingin hati kita ini bercahaya, yang pertama adalah hendaklah kita ini membacakan Al-Quran. Al-Quran, Pak, Bu, bisi kalau Al-Quran, bujur, ini yang hadir ribuan, yang nyambet hanya 10 orang saja. Masih ingat kalau sama Al-Quran? Ini Al-Quran dibuka, jangan Al-Quran jadikan pajangan. Kata Habib Syekh bin Ali As-Segaf mengatakan, orang yang menjadikan wiritan Al-Quran, orang yang menjadikan yang ketujuh senang untuk membaca Al-Quran, itu dia akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama yaitu sa'adah di dunia. Yang pertama adalah dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ketujuh membaca akan Al-Quran. Sebagaimana malaikat Jibril, kita ketahui malaikat Jibril ini pimpinan daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau malaikat Jibril bisa diangkat menjadi pimpinannya para malaikatnya Allah? Salah satu ini adalah malaikat yang menyampaikan akan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu membawa akan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi pimpinan daripada bulan-bulan selama setahun. Karena apa? Karena di dalamnya adalah nuzulul Quran. Jadi kalau orang yang memegang Al-Quran ini akan menjadi orang yang beruntung dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua akan mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Okay? Karena Al-Quran ini bisa memberi syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang mengamalkan menjadikan wiridan Al-Quran ini bisa memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Maka ujar guru tadi dalam hadis tadi, okay? Karena kita masuk dalam kubur, datang malaikat mungkar dan nakir. Kita seorangan di situ. Kalau waktu di dunia kita kada suah membaca Al-Quran, karena kita di alam kubur ini seorang. Karena Al-Quran bisa menjadi teman kita di alam kubur. Sebagaimana Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdor, Sidin ini sebelum meninggal menghatamkan Al-Quran di dalam kuburnya. Jadi mengolah kuburan seorang di tabuknya. Itu membaca insya Allah dalam manakib kalau tidak hilaf sebanyak 6.000 kali hatam. Ujar si anaknya, bah, Robiatul Adawiyah itu 7.000, bah. Robiatul Adawiyah waliyah binian itu menghatamkan Al-Quran di kuburannya sebanyak 7.000 kali. Kata saya Habib Ahmad, wah masa aku kalah sama binian, tambahi lagi jadi 8.000 kali hatam di kuburnya. Kalau kita Pak Ramadan hatam berapa kali? Pak Bu, hatam kalau hatam Bismillah aja. Ini mereka ketujuh tertarik, mereka cinta kepada Al-Quran karena Al-Quran ini karena yang bisa memberikan pertolongan di yaumil qiyamah. Ini Al-Quran yang bisa menuntun kita di yaumil qiyamah, yang bisa mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kendaraan kita untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Jangan ditinggalkan, ini bekalnya untuk kita berjumpa kepada Rasulullah. Maka ekena mun bisa mulai esok ambil Al-Quran, ambil lap kain, bersihkan sekira ada debunya dibersihkan, sekira ada sawangnya dibersihkan, dirapikan, baca, buka, baca berapa kali? Jangan banyak-banyak, jangan 1 juz sehari. Sanggup apa kada esok? Pak, Bu, 1 juz sehari. Bu, jangankan 1 juz, 2 juz sudah kuat. Nah, juz apel sama juz jeruk. Ya. Ya. Bu, 1 juz kebanyakan, 20 lembar itu, Beb. 20 lembar. Wah, kurangi lah, Beb. Ya sudah, 1 lembar. Sanggup? Bu, Pak, mulai esok baca Al-Quran 1 lembar. Sanggup apa kada? Kamu kada sanggup 5 ayat. Sanggup apa kada? Kamu kada sanggup lagi 1 ayat barang. Sanggup apa kada? Mau kada sanggup kada tahu sudah. Biar pikir seorang sudah. Untuk apa mengajak biar seperti ini? Untuk supaya hati kita ini cinta kepada Al-Quran, melatih hati kita ini untuk dekat kepada Al-Quran. Kalau biar mungkin dicoba langsung 1 juz, dicoba 1 lembar, kita akan banyak lari karena belum terpaut hati kita kepada Al-Quran. Beda dengan mereka yang sudah cinta kepada Al-Quran, mau baca 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai menhatam, mereka akan kekurangan. Karena apa? Karena sudah di dalam hati mereka. Kata Habib Muhammad bin Hasan Jamululail dalam riwayat ada mengatakan Habib Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan itu mengatakan orang yang memiliki hati yang bersih, dia kalau membaca Al-Quran akan merasa kurang, terus. Nah ini menandakan mereka hatinya bersih. Kalau kita ini hatinya kotor, maka banyak lari daripada Al-Quran, banyak buka, makanya dilatih hati kita, dilatih sehari ngambil air wudhu, buka Al-Quran, baca 1 ayat, kena esok baca 1 ayat, kena esok baca 1 ayat, merasa nyaman kita dengan baca 1 ayat Al-Quran, tambahi 1 lembar. Karena kalau sudah cinta kita kepada Al-Quran, kita sudah hati kita terpaut kepada Al-Quran, jangankan 1 juz, 10 juz sehari sanggup. Ini kalau sudah cinta. Makanya di situ karena Al-Quran ini bisa menerangi akan hati kita. Dan yang kedua yaitu adalah Habib Umar, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah melakukan sholat malam, dia mulai bangun tahajud. Ini bisa menerangi kepada hati kita.
Nah, di sini jadi hal-hal yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW adalah 3 hal. Yang pertama, agar kita ini untuk sering membersihkan akan hati kita, dan yang kedua, kita menjaga amanah, menjaga amanah. Kalau kita diamanahi oleh orang, jangan sampai kita ini mengingkari amanah tersebut. Jangan sampai kita mencurangi, karena amanah ini sifat daripada Nabi. Seorang Nabi ini memiliki sifat, yaitu yang namanya sifat amanah, titipan. Amanah ini titipan, jangan sampai dicuntan. Karena tanda-tandanya orang munafik apa? Ada berapa tanda-tandanya orang munafik? Ada berapa tanda-tandanya orang munafik? Ada 3. Kalau dia berbicara, berdusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ini bahaya. Ini sifat-sifatnya orang munafik. Karena kalau kita kepin melihat orangnya amanah apa kada, pian lah bisi kawan, ndak pian ndak tulak, andai kata tulak mau ke Banjar, pian titip duit, titip duit 1 juta lawan orang. Ini pian kepin tahu orang ini amanah apa kada, lihat apa kata paling ulama, lihat dari ucapannya. Kalau ini ucapannya orang ini rancak berdusta, jangan dititipi, pacangan hilang gitu biar. Karena kalau orang sudah rancak berdusta, ini menandakan ini orang tidak bisa memegangkan amanah. Makanya hati-hati, ini amanah adalah merupakan daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini amanah harus ada di dalam hati kita agar kita ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah orang yang memiliki sifat orang yang ada merasa di dalam dirinya sifat ujub, sombong. Ini aku, ini dihilangkan dalam hati kita. Jangan sampai kita rawat sifat-sifatnya, karena ini sifat yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat merasa hebat, sifat menyempelekan seseorang, sifat menyempelekan seseorang, sifat yang ada ketujui oleh Rasulullah SAW. Orang kalau menyempelekan kepada seseorang, ini kelak nanti di yaumil qiyamah dia tidak akan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan ada sifat ujub di dalam hati kita. Sifat merasa hebat, merasa peianya, merasa pepintarnya, jangan buang, buang, ganti dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu